أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالأمانة ونهانا عن الخيانة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبعه رسالته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin Dewan Hakim yang jika dibandingkan dengan umat-umat lain di dunia, Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya mengungkapkan umat Islam hari ini tengah menghadapi persoalan yang sangat besar, lagi yang mendasar, yakni berada dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurkhalis Majid pun menegaskan umat Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner, tetapi adanya hadirin umat Islam hari ini betul-betul dicongkam oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara nyata kita kalah oleh berbagai negara. Kita kalah oleh Amerika yang berkapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis. Bahkan hadirin, kita jauh terbelakang oleh Jepang yang buddhistois. Dampaknya hadirin, bangsa kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya goyang gebor. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Demikianlah hadirin potret-potret nyata dampak rendah sumber daya manusia yang berpengaruh langsung bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengangkat satu syarahan yang bertema meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. الذين آمنوا منكم
Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat Tafsir min Al-Fathil Qadir menjelaskan, barang siapa yang terkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Kemudian dengan kadar ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang memperdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya akan tercipta sumber daya manusia yang handal, personal lagi yang berprofesional. Namun sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari dengan keimanan, maka hanya akan melahirkan model-model manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, kerjanya hanya bikin rusak bangsa dan negara. Akibat lemahnya iman, ilmu pengetahuan disalahgunakan. Yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan, malah menjerumuskan ke tingkat kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kita perhatikan akhir-akhir ini, angka-angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang yang berwawasan. Kita lihat orang miskin mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang bodoh mencuri hanya untuk makan sesuap nasi. Namun hadirin, jika maling berpendidikan mulai berkaki dengan bersenjata pena, mengotak-atik data, memanipulasi data, dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan nilai miliaran rupiah. Hadirin, bukankah hari ini kita sedang diperbingung? Siapa yang maling sebenarnya? Polisi kena, hakim kena, pengacara kena, bahkan KPK pun yang kena. Bikin slogan bagus-bagus, orang bijak tak bayar pajak, orang pajak malah nyikat duit pajak. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Untuk mengetahui jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 berikut ini. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu, bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi dan keilmuan masing-masing. Demikian penafsiran dari Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir. Jika kita kaji lebih dalam tentang kalimat i'malu, i'malu merupakan sigat amar. Kaedah usul fikih al-aslu fil amri lil ujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan atas suatu kewajiban. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi saya, saudara dan kita semua untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisyah menjelaskan ayat tersebut bahwa terdapat 3 perintah Allah Ta'ala kepada kita. Yang pertama, kita harus memiliki mental yang tidak mudah menyerah dalam berusaha. Kedua, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketiga, dalam berusaha, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Jika hal tersebut yang kita aplikasikan, maka insya Allah bangsa Indonesia akan mendapatkan etos kerja. Sebab sejarah telah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi, lahirlah orang-orang besar yang mampu merubah dunia. Bukankah dengan etos kerja yang tinggi, lahirlah orang-orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jualan korannya yang harus kita tiru, tetapi etos kerjanya yang patut kita teladani. Dengan demikian hadirin, apabila sikap ini yang diaplikasikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlimpah ruah, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9 berikut ini. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan, untuk memajukan sebuah bangsa maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan akhirnya Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dada ugle dapat poh coklat, beluh dapat tapas dalam raga. Kamu berasal dari Kemanjuli Barat? Mana yang salah kamu minta. Hanya demikian dan sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul musta'anu ila ahsanil hali. Wassalamu alaikum warahmatullahi